Kau adalah keturunan langsung dari Dewa Surya sendiri. Kau bukanlah terlahir dari Adirata dan Radha. Kau adalah putra dari Ibu Ratu Kunti. Dan ayahmu adalah Dewa Surya. Dia pun sebenarnya juga punya hati. Aku memperhatikannya selama bertahun-tahun ini. Dia tahu bahwa jalan yang ditempuhnya selama ini tidaklah benar. Jika kita berhasil membujuknya, maka kita bisa menyadarkannya, Krishna. Tidak, Bibi. Tidak hanya saat dia mengalami sesuatu yang mengejutkan saja. Kita baru bisa membujuknya. Dan untuk itu, kaulah yang harus melakukannya. Bagaimana caraku melakukannya? Sudah seringkali aku mencoba memberitahunya bahwa dia sebenarnya adalah putraku. Aku belum menemukan waktu yang tepat dan situasi yang tepat untuk mengatakannya. Bagaimana aku bisa menghadapinya sekarang? Bagaimana mungkin aku bisa membujuknya? Krishna, kau yang paling tahu. Kau penuh kasih sayang pada semua orang. Hanya kau yang bisa memaafkan aku. Dan memintakan pengampunan atas namaku. Sekali ini, ku mohon mintakan padanya untuk melakukan sesuatu yang benar. Sekali ini saja. Seseorang yang memegang teguh kebenaran akan selalu didahulukan. Dan di dalam hal ini, aku hanya bisa mengingatkan mengenai hak yang dimiliki Karnabi. Tapi karena kau yang meminta, aku pasti akan mewujudkannya. Terimalah salamku. Salam. Karena Raja dari Angga dikenal sebagai Radeya oleh seluruh bangsa Arya Karnabi. Dan aku hormat padamu karena sudah memberikan pengaruh kebaikan pada Karna. Aku merasa sudah gagal sejak putraku memihak pada orang yang tidak pantas. Jiwa putraku murni. Aku tidak tahu kenapa dia berpihak pada kejahatan. Mungkin karena itu dia tidak sadar siapa diri dia yang sebenarnya. Kau di sini untuk bertemu Karna? Tapi dia tidak tinggal di sini. Raja Angga tinggal di istana Basudewa. Aku tahu. Aku juga tahu bahwa dia akan datang ke sini hari ini. Seperti seekor burung yang mencari sarang di pohon untuk menemukan tempat teduh dari matahari. Jika dia mencoba berdiri pada ketidakadilan, dia akan datang ke sini. Keluargamu mewarisi kebaikan dan itu diwariskan padanya.
Takdirmu adalah sebuah akumulasi dari semua keputusanmu, Raja Angga. Satu keputusan saja bisa mengubah takdirmu sendiri sebagai manusia. Itu juga bisa mengubah masa depanmu. Keputusan adalah sudut pandang dari manusia itu sendiri. Sedangkan untuk bisa menentukan sudut pandang tersebut adalah sebuah tugas yang berat. Pemikiran seorang manusia yang selalu ada di dalam hidupnya pasti akan mampu untuk mempengaruhi manusia itu sendiri. Saat pemikiran seseorang tidak bisa diubah lagi, maka keputusannya juga tidak bisa diubah. Oleh karena itu, masa depan tetap tidak pasti seperti biasanya. Pangeran Duryudana juga tidak bisa memutuskan hal itu pada dirinya. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukan apapun tentang itu. Seseorang yang berpengalaman mampu mempengaruhi pemikirannya sendiri, Basudewa. Seseorang yang punya pengalaman dengan ketidakadilan selama hidupnya akan menganggap semua orang di sekelilingnya sebagai musuh. Apa yang salah dengan itu? Temanku itu pantas mendapatkan tahtanya. Kenapa begitu? Ayahnya adalah seorang raja. Putra raja ditakdirkan untuk menjadi seorang raja. Maksudmu, kelahiran seseorang menentukan apa yang pantas dia dapatkan dan bukan karena kemampuannya? Kau sedang mencoba membujukku akan sesuatu, Basudewa. Yang aku inginkan adalah rasa hormat. Aku tidak pernah ingin kekuatan. Yang aku tahu, kelahiran seseorang akan menentukan haknya. Dan orang itu harus mendapatkan rasa hormat. Berarti kau pun hanya punya hak untuk menjadi kusir kereta kuda Raja Angga. Apa kau tidak ingin jadi bagian peperangan ini? Saat semua orang di sekelilingku mengejek aku akan kemampuanku, temanku Duryudana menghargaiku dengan apa yang sepantasnya aku terima. Aku harus mendukungnya sekarang, bagaimanapun keadaannya. Aku tidak menganggap itu sebuah peperangan sama sekali. Aku di sini untuk menjalankan kewajibanku. Jika kau terlahir menjadi seorang raja, maka kau pantas untuk menjadi seorang raja. Kau tidak diuntungkan. Apa kau masih menyebut peperangan ini sebagai sebuah kewajiban? Itu alasan yang tidak berdasar, Basudewa. Aku tidak terlahir untuk menjadi raja. Aku tidak punya hak untuk menjadi seorang raja. Kelahiran seseorang akan menentukan hak seseorang.